العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. Apa? Nunggu terbuka hatinya. Jika dia melakukannya sidik dan nafsunya dididik, masuk. Jika tidak, tidak. Hatta asyraqatil anwaru fi sudurihim, sehingga nur itu, cahaya-cahaya itu terbit di dadanya. Wa alimu minallahi ma lam ya'lamhul mujtahidun, dan dia mengetahui ya Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang sungguh-sungguh tetapi tidak mendidik dirinya untuk berakhlak. Wala yastawil ulama wal juhal, tidak sama ulama dan orang bodoh. Wala yastawil fursanu wa ashabul humur, tidak sama fursan, penunggang kuda Paris dengan penunggang keledai. Ya, lain. Fursan itu kan ya, satria berkuda, fursan itu. Sama orang yang nunggang keledai, gebek gitu. Ya. Di kita nggak ada keledai ya. Pisair wa qatil masafah, di dalam perjalanan dan menempuh jarak jauh. Ya. Penunggang kuda kan cepat, tok. Keledai. Ya. Kayak mobil doyok lah gitu, meleduk mulu knalpotnya. Maka kata Nabi, kebahagiaan itu ada 3. Bini yang solehah, rumah yang gede lapang, dan kendaraan yang gak pernah mogok. Coba, bini yang bawel, rumah sempit, kendaraan mogok, mendingan buang 3-tiganya itu. Ya. Nabi nggak bilang cakep bini, solehah. Nabi nggak bilang rumah mewah, tapi lapang. Lapang kan mananya umum. Ya. Ada rumahnya kelihatannya secara zahirnya luas, tapi nggak ada orang yang masuk. Tapi ada rumah pas, tapi banyak yang masuk. Itu lapang namanya. Nah, kalau rumahnya lapang berarti ya, nyonya rumahnya itu nggak bawel. Begitu juga mobil itu nggak mogok. Artinya siapa baik boleh ngikut. Gitu. Ada kambing di jalanan, kambing dimasukin ke mobil. Dibawa pulang, dipotong ya. Ya, maling itu. Ini punya mobil romannya orang nggak boleh masuk. Wa qala fi tanzilih, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, orang yang memerangi demi kami, kata Allah, maka kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah, di sini adalah orang yang mendidik nafsunya untuk mendapatkan akhlak. Ya, maka dia akan berjalan menuju kepada Allah dan sampai. Paman jahada nafsah fi akhlaqis su, barang siapa yang memerangi dirinya di dalam akhlak buruknya, hatta tarakaha, sehingga meninggalkannya, hadahu lisabilih, maka Allah tunjukkan dia ke jalan Allah. Kemana jalan Allah? Jalan Allah di sini. Emang mana jalannya? Di sini. Selalu dia berbuat lempeng karena Allah. Lurus itu jalan, as-siratul mustaqim. Lurus, lempeng, tegak. Nggak menceng kiri, nggak menceng kanan.
lillahi billahi, ya, wa minallah. Itu namanya siratal mustaqim. Ay fataha liqalbihi tariqahu ilaih. Allah bukakan di hatinya jalan menuju ke Allah. Di sini jalannya. Jika dia karena Allah, Allah buka hatinya, truk. Maka masuk sifat-sifat Allah. Itulah jalan Allah. Itu sebab orang yang mendapat kurbah, dekat, maka Allah sebut muqarrabun, orang yang dideketin Allah, dikasih nur ke dalam hatinya. Li'anna tilkal akhlaqi hiya allati hajabathu anillah. Akhlak buruk itulah yang menghijab dari Allah. Apa? Orang yang melakukan untuk dirinya, ya, berarti tidak datang nur ke dalam hatinya. Kenapa? Karena dia untuk dirinya, untuk dunianya, untuk, ya. Bahkan orang sufi saking ingin menyatakan tujuan ibadah dan tauhid adalah karena Allah, sampai dia bilang tidak ingin surga. Bukan enggak ingin, enggak boleh. Sesuatu yang Allah janjikan, Allah berikan, ditolak, bahaya. Tetapi tauhid, ibadah kepada Allah itu lillah la li ajlil jannah. Ya. Adapun orang sufi berdoa. Silakan buka buku doa. 90% doa itu diciptakan oleh orang sufi, isinya minta surga. Tapi ketika dia berbicara beribadah, la li ajlil jannah, li ajlillah. Wa ruwiya lana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu rajulan min ummati jasiyan ala rukbatai. Itu ala, ya, bukan an. Faja'ahu husnu khuluqihi fa adkhalahu ala Allah. Coba. Ini hadis panjang sebetulnya, hadis itu. Ya. Hadis ini hadis panjang, cuman kemudian dipotong salah satu kasus di mana sahabat pernah bercerita, satu hari kami sedang berada di beranda Masjid Madinah. Kemudian Nabi mendatangi kami, kata para sahabat. Dan Nabi tiba-tiba berkata, kemarin aku melihat sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, inni ra'aitul barihah ajaban, katanya. Apa? Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyuqbid ruhahu faja'ahu birruhu biwalidaih faradda malakal mauti anhu. Gimana Nabi itu bisa melihat? Aku melihat sesuatu yang luar biasa. Kemarin aku melihat seorang udah sakaratul maut, datang tuh Ijrail. Begitu datang, tiba-tiba pahala bakti kepada orang tua dia datang. Dan malaikat pergi, tidak jadi. Ya, kan kita yang menyelamatkan kita secara agama disebutnya pahala, kan? Allah hakikatnya. Ya. Orang naik mobil, dijeblok mobil, aturan mati, kagak mati, mungkin ada satu pahala. Kalau bahasa agama, ada satu pahala bahasa syariat, ya, yang datang, ya. Dan itu semuanya di bawah takdir Allah. Allah telah tulis semuanya. Ya. Sebetulnya Allah melakukan tanpa sabab. Tapi di dalam kehidupan manusia, Allah ciptakan sebab agar dia melihat keesaan Allah. Ya. Sampai kepada persoalan sesuatu yang abstrak seperti pahala, kan tidak dilihat. Kita pernah melihat di video, wallahu alam itu dibikin atau tidak dibikin, ada seorang
pedagang ya ngedorong roda dagangan tuh di malam hari. Ya. Kemudian menyeberang jalan dan dari kejauhan ada mobil dalam jarak yang cepat sekali dan ketabrak. Tetapi bersamaan dengan itu ada cahaya yang datang memindahkan tukang roda dagang yang dari roda itu ya, ke seberang jalan tanpa dia mesti terganggu, goncang, goyang gitu dan ya, tiba-tiba berubah menjadi manusia dan menghilang. Itu ketangkap CCTV. Apakah itu film? Tetapi jika melihat hadis ini, itu bisa jadi ilustrasi seperti itulah kira-kira. Dan itu pahala. Maka seringlah, bukan sering, memang kita mesti melakukan ibadah ini lillah. Dia nanti yang mencegah kita kalau kita akan jatuh ke maksiat, akan jatuh melakukan keburukan. Itu menghalang. Di saat akal lemah, melawan nafsu. Ya, dan itu sampai akhirat. Dan yang paling banyak menolong kita di akhirat, akhlakul karimah. Apa kata Nabi? Aqrabun nasi manjilatan yaumal qiyamati minni yaumal qiyamati ahasinuhum khuluqa akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku kedudukannya nanti di hari kiamat yang terbaik akhlaknya. Orang yang duduk bersama orang yang sama sifatnya. Salah satunya adalah ini yang diambil untuk pembahasan tema ini. Kata Nabi, aku melihat seseorang dari umatku jasian ala rukbatai. Berdiri di atas dua lututnya. Ya, jasian itu bukan ya begini. Ya. Kemudian wa bainahu wa bainallahi hijabun, ada yang terbuang ayat beberapa kata. Setelah jasian ala rukbataihi, setelah itu wa bainahu wa bainallahi hijabun. Ada kata-kata itu yang terbuang di situ. Enggak apa-apa, tulis saja. Tetapi ada hijab yang menghalangi antara dia dan Allah. Padahal dia ini enggak berhenti berdoa. Ya, tetapi ada hijab kata Nabi. Faja'ahu husnu khuluqih, maka datanglah akhlak baiknya. Fa'adkhalahu 'ala Allah. Akhlak baiknya itulah yang membawa dia kepada Allah. Terbuka. Ingat enggak orang yang tawasul kepada amalnya itu yang masuk ke goa? 3 orang kan? Ya Allah, yang mana yang ikhlas? Tolong. Dulu saya kalau memang itu ikhlas, kayaknya mah ikhlas dulu itu. Nah seperti itu. Ya. Karena Allah takdirkan seperti itu dalam agama ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua ujian bagi kita. Untuk diketahui siapakah yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik adalah amal yang lillahi ta'ala. Makin lillah, makin terbaik. Ya. Faqad anba'aka, Nabi telah memberitakan kepada kamu fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, anna su'al khuluq, bahwasanya akhlak buruk yahjubul qalba anillahi ta'ala, menghalangi. Orang memberi jangan harap dapat pahala. Kalau memberinya sambil menyakiti, ambil tuh. Boy loh. Ya. Segitu kayak lu gak terima kasih sama gua. Ya. Jika seorang yang menerimanya itu orang yang punya muru'ah, ya, lemparkan saja ke mukanya. Ya. Al-Fakir pernah satu ketika di Malaysia
habis ngaji, selaman, ngasih duit di tangan. Ya. Ada orang yang ngomong sambil ngasih duit, sebelumnya dia ngomong, ya, menilai bahwa al-fakir datang ceramah itu nyari duit. Ya. Kemudian dia nyelipin duit di tangan saya, karena saya kedengeran, saya buang ke mukanya. Ya. Pernah juga habis ngasih ceramah, orang ngasih duitnya di amplop, ngelemparin. Ya. Saya buang lagi ke mukanya. Ya, qillatul adab. Ya, bukan kepada saya, kepada ilmu. Ya. Itu sebab sampai sekarang sebetulnya saya membenci orang yang selaman, ya, nyisipin duit di tangan itu. Jika memberi, ya, untuk apa? Akhirnya jadi budaya, kalau selaman nggak ada duit, malu sama kiai. Ya. Mungkin generasinya masih ada, tapi untuk ke depan kita ubah. Ya, yang lebih elit sedikit. Ya, ada orang yang memang ingin memberi, tapi jika tradisi, lalu menghina, ya, bahkan mungkin orang memang melakukannya untuk itu. Lah, ya, jika itu tradisi, tapi jangan dihina ilmu itu. Ya. Meskipun orang yang memberinya tamak, tapi hormati ilmunya. Jika berilah. Ya. Ketika sudah terjadi tamak dan menghina, itu sudah bahaya. Jika ilmu dihina, maka tidak ada berkah dalam majelis ilmu selama-lamanya. Ya. Kita tidak dapat membedakan mana yang orang memang ingin memberi, mana yang tidak, kita tidak tahu. Ya, tapi kalau tiba-tiba dia menghina, maka tidak boleh lagi diterima. Taib. Walidzalika qala fi hadis Salamah ibni Wardan an Anas ibn Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal kadhiba wa huwa batilun bunya lahu fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan dusta, ini dalam debat, wahwa batilun, sedangkan dia batil, maka dibangun untuknya bangunan fi robot itu di kandang mau kandang kambing, kandang kebo, kandang robot yakni, ya, di kandang di surga. Orang tidak meninggalkan dusta. Kan orang kalau debat, orang kalau dalam perdebatan pasti membawa dusta, terbawa kepada dusta kan? Ya, orang debatnya, saya tahu, padahal mah nggak tahu, kan dusta itu. Ya. Sedangkan dia dalam keadaan batil, tapi dia tinggalkan, waduh, nggak dusta. Itu dapat surga. Coba kebaikan itu, akhlak itu bisa dibangun surga. Cuman tadi, karena dia batil, dia salah, maka surganya di kandang. Artinya bukan istana, tapi di belakang istana lah. Tempat, kalau istana di belakangnya kan tempat kandang kebo gitu kan. Disitulah surganya. Ya. Wa man tarakal mira wa huwa muhikkun. Ini wa huwa batil. Ini kan kalau nahu, man tarakal kadhiba, barang siapa yang meninggalkan dusta. Ini kan jumlah ismiyah. Man tarakal kadhiba. Ya. Taraka al-kadhiba jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il maf'ul, khobar dari man. Wa huwa batilun, jumlah wa huwa batilun hal. Nah, di dalam hal ini
dia hal fa'il atau hal maf'ul. Kalau hal fa'il, hal kadzib. Ya, batil itu. Kalau hal maf'ul, hal orangnya. Dua-duanya boleh. Karena nahu. Ya. Orang yang meninggalkan dusta dalam keadaan dusta itu batil, maka dapat dia tinggalkan. Artinya konteksnya miro. Di sini kadzib ini miro. Kenapa? Orang kalau debat identik dengan dusta. Artinya orang yang meninggalkan debat padahal salah dapat surga. Nah, baru kata-kata selanjutnya diganti kadzib dengan miro. Kan wada'al kadzib maudhi'al miro. Aw wada'al miro maudhi'al kadzib. Ini nahu kan jika kita membaca ayat Al-Quran atau hadis, kita pakai itu kaidah. Ya. Kan ada beberapa alternatif ulama untuk memahami ayat itu. Maka dia buat kaidahnya. Ya. Karena mengandung maknanya begini, maksudnya begini. Itu didasari oleh kaidah nahu itu. Ya. Maka kalau nahu di begini pasangnya maksudnya begini. Kalau begini maksudnya begini. Duluan makna sama kaidah nahu sebetulnya. Ya. Karena ayat ini, Quran ini, hadis ini mempunyai pemahaman artinya maksud, beberapa maksud, maka dibuat kaidah nahwu yang sesuai dengan maksud itu. Ketika jadi hal, ya, hal itu boleh hal si fa'il atau hal si maf'ul. Nah, kalau kita katakan hal si maf'ul, maka kata mira itu adalah sama dengan kata kadzib. Barang siapa yang meninggalkan dusta dan dia batil, ya, dia dibangunkan surga di kandang. Barang siapa yang meninggalkan mira wa huwa muhiq, dan dia baik, benar, bunyalahu fi wastiha, dibangun surga di tengah-tengah. Di tengah-tengah kota dibangun surga. Ya. Dia benar tapi dia tinggalkan mira. Karena bagi orang yang batil, miro itu debat, itu dusta. Dia tinggalkan dusta, dapat surga di kandang. Dia sebetulnya salah. Nah, saya salah, udah ninggalin debat. Tapi orang sekarang maunya debat. Salah kayak bener kayak. Ya. Orang tidak melihat. Dia mengkritik satu pendapat. Ya. Tidak mengkaji seluas-luasnya. Dia hanya mempunyai pemahaman yang udah dipatri di dalam akalnya, dan kemudian dia melihat sesuatu, ya, yang dia anggap salah menurut ukuran akalnya, terus diajak debat. Kalau nggak debat namanya penghinaan. Lah, kata Nabi, man tarakal mira wa huwa muhiq bunyalahu fi wastiha wa man hasuna khuluquhu, barang siapa yang baik akhlaknya, bunyalahu fi a'laha, dibangunkan surga di atas. Wa 'alal jannah manazilul muqarrabin, surga yang tertinggi tempatnya orang-orang muqarrabin. Wa husnul khuluq indana ala thalathati manazil, dan akhlak baik menurut kami ada 3 tingkatan. Ada 3 tempat akhlak itu. Fa'awwalu manzilah minha, tingkatan pertama, kedudukan pertama, an yuhsina khuluqahu ma'a amrihi wa nahyih, seorang memperbaiki akhlaknya, ya, di dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Fa idza tamara bi amrih wantaha an nahyi, ketika dia melaksanakan perintah dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, faqad sara ila awwali manzilah. Akhlak pertama, akhlaknya baik,
dan melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya, dengan akhlak yang baik. Itu tingkat pertama. Dan ada 3 tingkat. Summa ba'da dzalika yuhsinu khuluqahu. Setelah itu dia perbaiki lagi akhlaknya. Ma'a jami'i khalqihi minal adamiyyin wal hayawaniyin. Memperbaiki akhlaknya kepada semua makhluk Allah. Dari manusia atau hayawan. Wa yudarihim. Ini akhlak mudaroh. Apa yudarihim? Adaptif. Ya. Dan beradaptasi kepada mereka. Wa yuhsinu mu'asyiratahum, memperbaiki pergaulannya. Fahadhihi awsatu manzilah. Ini kedudukan akhlak yang di tengah, di samping dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan akhlaknya, dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dengan di samping itu dia perbaiki lagi akhlaknya kepada manusia dan hayawan. Bahkan dia yudarihim, ya, beradaptasi dengan mereka. Nabi ketika duduk di dekat raja, dia raja, lebih raja. Kalau duduk dengan orang kaya, Nabi kelihatan lebih mencolok. Ketika duduk di dekat orang miskin, Nabi kelihatan lebih miskin. Ya. Ketika Nabi duduk bersama orang-orang yang sederhana, bukan ahli ilmu, Nabi pun yang seperti orang yang sama dengan mereka. Itu akhlak mudaroh. Ya. Itu pertengahan akhlak ketinggiannya. Summa ba'da dzalika yuhsinu khuluquhu ma'allah fi ardih. Setelah itu dia perbaiki akhlaknya bersama Allah di buminya. Ya. Bukan hanya kepada orang, kepada binatang, bukan hanya di dalam ibadah, tetapi dalam segala ketentuan Allah selama dia hidup di muka bumi ini. Dia selalu berakhlak baik dengan Allah. Inilah a'la manzilah. Kedudukan akhlak yang tertinggi. Paman balagha hadhil manzilatis salasah. Paman balagha hadhil manzilatas salisata. Faqad kamul. Yang mencapai kedudukan yang ketiga ini, maka dia telah sempurna. Wastaujaba a'lal janan. Dan dia patut mendapatkan surga tertinggi. Wa dzalika qauluhu ta'ala faulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'um man tazakka. Mereka lah orang yang memiliki derajat yang tinggi, luhur. Surga-surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang abadi dia di dalamnya, dan itulah balasan orang yang menyucikan dirinya, orang yang berakhlak. Fazaka'u fil qalbi, kesucian ada di dalam hati, wan numuwi fis sadr, dan pertumbuhannya ada di dalam dadanya. Qala lahu qail, ada yang bertanya, wa kaifa yuhsinu khuluqahu ma'allah? Bagaimana itu memperbaiki akhlak kepada Allah? Ya. Tadi kan berakhlak baik dalam beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dengan sabar, dengan khusyuk. Ini dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sabar melaksanakan taat, sabar menjauhi maksiat, malu dalam melakukan kebaikan, penuh harap dalam melakukan kebaikan, dan penuh ketakutan dalam melakukan kebaikan, dan juga menjauhi malu dalam melanggar perintah Allah, takut dalam melanggar perintah Allah, berharap agar orang memelihara. Itu adalah akhlak-akhlak di dalam ibadah, di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau akhlak kepada manusia,
menyabari mereka, berbaik sangka kepada mereka, memperhatikan mereka, menyayangi mereka, membantu mereka, memberi mereka, menolong mereka. Ya. Tapi bagaimana berakhlak dengan Allah selama hidupnya? Ridho kepada semua ketentuan Allah dalam hidupnya. Maka ketika ditanya, bagaimana berbaik akhlak kepada Allah? Qala ma dubbira lahu fi ardih minal ahwali walisairi abidihi qana' wa radiya bihi. Segala yang diatur untuknya di buminya, dari segala keadaan dan semua hamba-hambanya, nerima dan ridho. Apa saja yang ada di bumi ini, situasi apapun, suasana bagaimanapun, dan seluruh manusia yang ada di bumi ini, dengan berbagai macam tingkah pola lakunya, dia nerima dan ridho kepada Allah. Wa alqa biyadaihi salama, dan dia mengulurkan, menyerahkan kedapan biyadaihi ke tangan Allah, artinya menyerahkan ke tangan Allah, salama, dengan penuh menyerah. Ini akhlak, bukan badan. Kita apabila ngomong menyerah kepada Allah, diem be, bukan. Ya. Kita bicara rohani. Kemudian wa kaifa yuhsinu wa kaifa yahsunu khuluqum ri'in. Lalu bagaimana orang akhlaknya baik, dikatakan baik akhlaknya? Kana pisafarin, dia dalam perjalanan, panazala manzilan, kemudian dia singgah di satu tempat, fa anjalallahu rahmatah, Allah turunkan rahmatnya, liyusqi ibadah, untuk meminumi hambanya, wabiladah, dan negaranya, wabahaimah, dan binatang-binatangnya, wa yuhyi ardah lima'ashi ummatin, dan menghidupkan bumi untuk kehidupan bangsa, la yuhsa adaduhum, yang banyak jumlahnya, wa huwa yakrahu dzalik, dan dia tidak suka itu, wa yasqulu alaihi tadbiruh, dan berat kepada pengaturannya atasnya, wa ya'ba dzalik, dan menolaknya, wa yudhiqu sadruh, dadanya sempit. Fa inna madzalika, demikian itu hanyalah lisyahwatil latifi, karena syahwat yang ada di dalam dirinya. Jadi orang ada di kampung, sawah punya, lapangan pekerjaan terbuka, ya, kepakaran dia ada, tetapi dia diam aja. Itu kan rahmat Allah. Kita punya kewajiban untuk membantu orang, memelihara kampung kita, dan menyayangi binatang kita agar hidup, dan juga menghidupkan bumi kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan bangunan, dengan apa saja, ya. Untuk kehidupan orang, manusia. Orang banyak, tetapi dia tidak suka. Dia nggak suka dengan berbagai kewajiban yang Allah atur. Bininya ada, anaknya ada, tetangganya ada, orang yang lemah ada, orang yang ini ada, dan dia punya anugerah rahmat dari Allah itu, ya. Tapi merasa sempit dadanya untuk menolong, membantu, bekerja untuk orang, semua itu kena syahwat yang ada di dalam dirinya. Yuridu an yuqdinu nahmatan, dia hanya ingin memuaskan kerakusannya saja. Artinya dia hanya memikirkan perutnya saja. Ini mungkin yang tadi jenis genetik itu.
perutnya aja. Ya. Maka ya kita suka ada saya suka terlintas di video itu ada bintang film yang kerjanya ngasih duit nolong orang, bagus. Ya, mungkin genetik nolong orang. Ya, karena kebanyakan artis ngumpulin harta saja. Ya, cerai lagi kawin, lagi cerai kawin. Ya. Bahadza sayyi'ul khuluq ma Allah. Inilah yang berakhlak buruk kepada Allah. Ya. Itulah berakhlak buruk kepada Allah, itu maknanya begitu. Dia hidup di mana dan dia punya tanggung jawab di sekitarnya, tapi dia diem baik, bahkan merasa berat dan nggak mau. Itulah berakhlak. Ya. Ada tetangga kesusahan diem baik. Makanya dalam Islam, ya, kita ngebakar sate, tetangga keciuman, kasih. Ntar tetangga itu bilang sambil gledek tuh orang. Lah, kalau udah gledek bagaimana coba? Kalau dikasih mah enggak. Ya. Sambar duit dia lah kan enggak diganti doanya. Bukan itu. Tetapi akhlak itu. Ya. Kita jangan berpikir apabila melakukan kebaikan ngenakin orang, salah. Ya. Bahkan ngenakin kita. Yudabbiru li nafsih. Inilah akhlak yang buruk bersama Allah, dan dia hanya mengatur dirinya untuk dirinya sendiri. Wala yanzuru ila ma sabaqalahu min tadbirillah. Dia tidak melihat pengaturan Allah yang dulu sebelum Allah qabla khalqil arash wal kursi wal qalam. Sebelum Allah menciptakan aras, kursi, lauhul mahfuz dan qalam. Wadzalika yaumul maqadir. Yaitu itulah di hari dulu Allah tentukan takdir itu. Ya. Kan ada dia ditakdirkan. Punya bini, punya anak, punya orang tua. Ya. Punya ibu. Coba, semua udah nggak ada, dia punya ibu. Lah kan itu tanggung jawab. Bini marah-marah baik, ngurusin ibu baik katanya. Cerai tuh bini ya. Yang bini menghalang kita ngormatin ibu kita, cerai. Ya, nyari lagi. Jangan takut. Atau kalau nggak mau cerai, tambahin satu lagi. Ini mah angguran nurutin bininya, ngejauhin dari ibunya. Ya. Untung saya nggak punya ibu dah. Ya. Fa idzan taqada alaihi tadbiruhu li nafsihi daqa sadruhu. Ya. Apa? Daqa sadruhu wa talwa wa taqaddara alaihi yaumuh. Apabila pengaturan kepada dirinya intaqam, rusak, gagal, maka dadanya menjadi sempit dan dadanya menjadi berpaling dan hari-harinya menjadi keruh. Ya. Orang yang begini, orang yang tidak mau melakukan tanggung jawab di sekitarnya karena Allah, karena itulah berakhlak kepada Allah. Kalau dia gagal urusannya, udah rungsep udah hidupnya. Karena dia orang yang ego, yang hanya memenuhi kepuasan, ketenangan dirinya, lari dari tanggung jawab. Itu namanya tidak berakhlak kepada Allah. Itu sebab kita lihat para wali-wali dulu. Ada wali yang mempunyai kapasitas ilmunya terbatas. Untuk mengajarkan ilmu banyak orang tidak cukup. Ya. Tetapi dia mempunyai akhlak tinggi sekali. Terutama kepada Allah. Seperti gurunya Al-Imam
Asy-Sya'rani, Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Dia tidak disebut ulama karena setiap ada ijtima ulama dia tidak diundang. Ya, berarti bukan barisan ulama yang kibar. Apa Al-Khawas itu apa? Al-Khawas itu maknanya tukang bikin, kalau kata kita pengki. Tukang bikin tempat sampah. Jadi kerjanya bikin tempat sampah ditaruh di rumah orang. Terus ya, nanti dia buang sampahnya untuk kebersihan lingkungannya. Ya. Itu peduli kepada lingkungan. Ini kita hidup di kampung, lihat, nggak peduli sama kebersihan lingkungan. Itu comberan udah ijolotot. Ya, makan jengkol, kencing berak, bau, airnya ngalir ke jalanan, kita tetangganya bau, orang jalan bau, diem be, nggak punya perasaan. Ya, nggak dipiara. Gitu. Saya ngelihat got itu di kampung, saya sampai mikir begini, apa bini saya angkat jadi lurah ya? Ya, saya sering ngomong, jadi lurah ya ngapain? Khusus ngeberesin got di kampung. Pokoknya tiap hari kerjanya ngeberesin got, dibikin pipa got, pipa tuh gede-gede pakai batu, terus semua udah beres got, udah berhenti jadi lurah. Ya. Paling kurang masing-masing rumahnya sendiri. Ya. Ada seorang aulia membawain air, kan di Mesir itu ngambil airnya dari Nil. Nggak ada ngeduk di bawah keluar air, nggak. Biar dapat tembus ke langit nggak keluar air, kena padang pasir. Semua air dialirin dari Nil di Mesir itu. Nggak ada yang ngebor, nggak ada. Banyak cerita di Mesir itu para aulia mikulin air, ngisi air ke rumah-rumah orang. Ya. Kalau habis ngisi nggak nungguin dikasih duit, nggak, habis ngisi tinggal orangnya ngejar-ngejar ngasih duit. Ya. Ngasih duit diambil. Begitu pergi ke Nil ada tukang minta-minta, dikasih tukang minta-minta dia. Ya. Kayak tukang parkir di jalanan kan gak minta duit. Cuman begitu gak dikasih duit tinggal kagak diparkirin. Ya. Karena bukan wali. Ya. Ya karena bukan wali yang parkirin, kalau wali itu gak minta itu. Itu peduli itu. Di Arab itu gak ada. Begitu para mas saya datang, itu ngapain? Minta duit. Ya. Enggak, kita ngasih, ente ngasih apa? Ngasih duit. Kreatif orang Indonesia katanya. Ya. Iya, tiap ada momen pasti ada duit gitu. Ya. Enggak ada di Amerika itu begitu. Ojek di mana adanya itu? Di kita. Jangan jauh-jauh. Ke Malaysia aja nggak ada ojek. Ya. Emang luar biasa Indonesia ini wali semua. Artinya kita melihat akhlak itu ada 3. Pertama dalam ibadah. Kedua berakhlak kepada makhluk. Ketiga berakhlak kepada Allah. Peduli lingkungan. Ya. Peduli kepada kewajiban sosial, peduli kepada takdir hidup yang Allah tempatkan dimanapun berada. Itu namanya beradab kepada Allah. Itu akhlak yang tertinggi. Ya. Sidi Badruddin Al-Hasani, muhaddits, sufi. Dia ahli hadis, faqih, sufi.
tiap hari mendatangi pelacur, membawa makanan dan bawa uang, diberikan. Kemudian dia memohon doa kepada pelacur agar dosanya diampun oleh Allah. Tapi menyamar, lu bukan pakai sorban, pakai jubah, kagak. Dia buka semua, dia pakai pakaian umum, dia masuk ke tempat-tempat pelacur, ya, bawa minumannya, ngasih makanannya, ya. Ya mungkin kewajiban dia di luar, di sekitarnya sudah dia penuhi. Dia mencari lagi di mana agar dia bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mah lari, ada tetanggamu merombak rumah, lari. Ya. Malah dicari, diketok pintu tetangga tuh. Pak, ada yang perlu dibantu? Enggak tahu itu mah nawarin jasa ya. Ya, wani piro kan gitu. Ya. Dan itu sebab Khalil yang begitu tuh Khalil. Tahu kan Sayyidina Umar sebagai khalifah, tapi dia keliling, asal ada suara orang kelaparan, besok dia datang tanpa orang itu tahu bahwa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Zainal Abidin yang disebut As-Sajid, orang yang tukang sujud kepada Allah, Sayyidina Zainal Abidin, tiap hari manggulin makanan dan ngasih ke rumah orang yang perlu, yang miskin. Bertahun-tahun orang itu nggak tahu siapa sih kalau pagi-pagi udah ada makanan bayar depan pintu gua, nggak ada yang tahu. Begitu Sayyidina Zainal Abidin wafat, orang baru tahu, oh ternyata karena di beberapa hari nggak ada yang ngebawain. Baru orang, oh itu. Ya. Zaman sekarang mah langsung selfie. Ya. Ngasih duit sama orang, selfie masuk ke Facebook. Ya. Nyumbang masuk ke Facebook. Ya. Nggak jadi tuh, ya, nggak jadi karena bukan kepada Allah. Ya. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah. خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القلب والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول.